Sandiaga Uno sudah berubah, oleh Solihin MS. Ini berita yang cukup mengejutkan. Sandiaga Uno yang telah bergabung dengan PKS meminta PKS untuk meninggalkan koalisi perubahan dan membatalkan pencapresan Anies. Menurut press release yang disampaikan oleh tim koalisi perubahan, PKS banyak didatangi pejabat yang meminta supaya keluar dari koalisi perubahan. Ternyata Sandiaga Uno hanya seorang pecundang yang telah kehilangan jiwa juang. Setelah masuk ke dalam kabinet rezim Jokowi, makin ketahuan karakter aslinya. Paling tidak ada 3 peristiwa yang mempertegas siapa Sandiaga Uno saat ini. Pertama, pengungkitan hutang piutang Sandi dengan Anies sebesar 50 miliar di Pilgub DKI 2017. Mula-mula orang belum percaya ketika Sandi mengungkit sahamnya di Pilgub DKI yang disebut sebagai hutang piutang yang diekspose berbagai media. Sempat digoreng oleh para buzzer yang sengaja ingin menjatuhkan Anies. Setelah ada klarifikasi dari Anies, ternyata klausul perjanjiannya tidak seperti yang diberitakan. Semenjak saat itu kepercayaan masyarakat kepada Sandi sebagai orang jujur mulai hilang. Kedua, ketika Sandi menyatakan keluar dari Gerindra yang disebut-sebut akan bergabung dengan P3. Ketika P3, hasil kudeta, menyatakan berkoalisi dengan PDIP dengan Capres Ganjar, disebut-sebut Sandi akan menjadi cawapres Ganjar. Tapi rupanya PDIP menolak proposal P3. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya Sandi keluar dari P3. Sandi dalam waktu yang singkat telah bergabung dengan PKS, sepertinya berharap menjadi cawapres Anies, karena dari pengurus PKS pernah mewacanakan itu. Tapi Sandi ditolak oleh partai koalisi yang lain. Ketiga, bak petir yang menyambar Sandi justru membujuk PKS untuk meninggalkan Anies keluar dari koalisi perubahan, bahkan Sandi mengajak PKS untuk melanjutkan program Jokowi. Disinilah rakyat sekarang tahu, siapa Sandi sebenarnya. Manuver Sandi sangat berbahaya dan mengajak PKS untuk berkhianat dengan koalisi perubahan. Secara sadar Sandi hanya suruhan Jokowi yang disusupkan ke PKS dengan misi untuk menjegal Anies Baswedan supaya gagal nyapres. Sudah ada 3 kejadian seperti disebut di atas, jadi kita paham bahwa Sandi yang sekarang adalah bagian dari rezim Jokowi secara lahir batin. Dengan ketiga manuver di atas, sangat tidak layak Sandi bergabung dengan PKS karena dia hanya seorang penyusup dan akan jadi musuh dalam selimut yang akan menghancurkan PKS dari dalam. Sandi hanya boneka Jokowi, sebaiknya segera hengkang dari PKS. Bandung, 21 Zulkadah 1444. Pemerhati sosial dan politik.